What's up, Frohensista? Welcome back to my channel, Fadil Ridwan Syafi'i. Kali ini aku akan membahas film Bucin yang dirilis tahun 2020, yang tayang di Netflix dan disutradarai oleh Chandra Leo dalam debut pertamanya menjadi seorang sutradara ya, dan scriptwriter yang dipercayakan oleh Jovial Da Lopez mengangkat film Bucin ini karena mengangkat tema salah satu video yang dimasukkan di channel Skinny Indonesian 24 pada tahun 2015 silam yang berjudul sama Bucin. Film ini bergenre drama komedi, menceritakan 4 orang sahabat yang masing-masing dari mereka punya drama percintaan mereka masing-masing. Namun beberapa dari ada yang jadi budak percintaan sehingga mereka semua masuk kelas anti bucin agar menyadarkan mereka tentang bucin. Editing filmnya bagus banget sampai yang epic dari film itu ya serpihan komedi yang dimasukin dalam tiap editan yang bagus. Aku nonton film ini karena penasaran kali sama karya Chandra Leo dan Skinny Indonesian 24 yang mendirect film panjang. Di debut awal mereka berkesan dan menghibur sih. Promo film ini besar-besaran digalakkan. Tapi apakah film tersebut sebanding menariknya untuk ditonton? Mari kita bahas. Di awal cerita kita dibuat kaget sama keadaan 4 pemuda ini yang disekap di kelas anti bucin, yang mana mereka pingsan karena dibius, dan komedi-komedi receh yang buat penonton ngakak di awal. Dengan tipikal komedi yang frontal dan memang dibuat terkesan adult jokes ya. Dan seiring berjalannya film itu, komedi-komedi yang dihadirkan justru hanya buat kita senyum doang, gak dibuat selucu dan sebagus di awal. Tentang bagaimana satu-satu di antara mereka bermasalah sama pasangan masing-masing. Yang jadi pertanyaan di sini, Chandra Leo yang berperan cuma jadi jomblo tidak mendapatkan porsi sebanding dengan 3 temannya itu yang punya permasalahan dalam kisah cinta mereka. Kalian ada yang tahu kenapa? Tulis komentar di bawah. Ditambah cameo-cameo di sini diisi oleh orang yang terkenal ya, cukup terkenal, kayak Deddy Corbuzier, Gading Martin, Helmi Yahya. Nah, namun kehadiran mereka cuma sebatas hal yang dianggap oh ada si ini sebagai cameo. Dan Dere, editor yang masuk di akhir, panutanku masuk frame di film ini akhirnya. Diceritakan di sini mereka menjalani kelas anti bucin agar mereka para lelaki ini lebih bisa menjaga harga diri di depan cewek-ceweknya. Yang perlu ku tambahin di sini, yang kurang dari masing-masing story-nya, mereka tuh kurang nambahin backstory yang memungkinkan penonton tahu ada apa sih di balik hubungan masing-masing dari mereka, seperti dari mulai Kak Jo dan Cila, Tommy dan Julia, Andovi dan Kirana, dan kenapa si Chandra Leo ini jomblo itu lebih bagus sih menurutku, saran saja. Yang menurutku film yang durasi 1,5 jam ini terasa lama, mungkin bisa dibilang sesuatu yang membosankan. Apalagi di tengah-tengah ada cerita mereka yang bermain paintball yang menurutku memperpanjang cerita dan suatu adegan yang belum tentu cukup seru dibilang. Tiap ujian yang mereka hadapi di kelas anti bucin ternyata ada maknanya loh di ending cerita. Bahwa ada 3 hal dalam kunci hubungannya kan. Kesabaran adalah kunci karena Chandra Leo yang pada saat itu memotong pembicaranya si Tommy. Kejujuran adalah kunci, bahwa Tommy jujur soal mobil yang ia beli diam-diam dari pacarnya si Julia. Dan keberanian adalah kunci ketika Andovi yang berani mutusin tali perbucinannya dengan mantannya dan memutuskan untuk menembak cewek baru. Jadi hal yang menarik di sini editing film yang gokil, namun sayang banget dalam penulisan cerita sangat disayangkan. Masih ada part-part yang kosong yang belum lengkap. Yang salah satu contohnya, kenapa si Vanya ini sebagai penguji di kelas anti bucin jadi salah satu faktor flashback Kak Jo yang buat dia benci sama cowok. Kerasa aja ada yang belum lengkap. Seperti kenapa ada dendam di balik itu semua. Tapi overall nih film menghibur dengan genre komedi romansa yang berkesan buat kita tonton. Walau di awal film udah bagus dalam penyesuaian alur dan komedinya, tapi sangat disayangkan di pertengahan cerita sampai akhir itu kedodoran dirasa penonton. Untuk film ini karena udah ada pride dari masing-masing pemain dan main behind film yang udah hard work dalam making this film, aku kasih film ini skor 6,3. Semoga debut atau pengalaman mereka di kancah perfilman bisa meningkat lagi ke depannya. Kalau kamu suka, like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Francista, cheers.